Shalom adik-adik, yuk siapkan langkah berikut untuk memulai sekolah minggu. Selamat beribadah sekolah minggu. Sudah siap? Mari kita mulai sekolah minggu. Shalom. Bertemu lagi dengan kita kakak-kakak sekolah minggu GKJ Mojosongo di sekolah minggu GKJ Mojosongo. Sekolah minggu hari ini akan didampingi oleh aku, Kak Erika, dan Kak Noel. Nah, kita berdua akan mendampingi adik-adik di sekolah minggu pada pagi hari ini. Jadi harus semangat ya, karena hari ini hari yang baru, semangatnya juga harus baru. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sekolah minggu pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Kita mau berdoa minta tuntunan Tuhan agar sekolah minggu kita pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Yuk, kita mau berdoa, Mbak Ika akan mimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu buat kami di pagi hari ini, karena Engkau telah memberkati kami dari pagi Tuhan. Saat kami bangun tidur, Engkau berikan kami banyak berkat Tuhan, sehingga kami boleh bersekolah minggu bersama teman-teman kami pada pagi hari ini. Walaupun kami masih harus bersekolah minggu secara virtual, tapi kami yakin kami dapat merasakan semangat dan mempunyai kekuatan Tuhan untuk menyambut hari pagi ini dengan semangat. Dan berkati sekolah minggu ini Tuhan agar berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati guru dan anak-anak sekolah minggu supaya mempunyai berkat dan kekuatan seperti hari-hari sebelumnya, sehingga kami dapat melalui hari ini dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama menyanyikan satu buah pujian, yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Semangat ya. Hari-harinya Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu semangat untuk menyambut setiap hari yang ada. Dalam seminggu kan ada 7 hari, berarti kita harus selama 7 hari, selama 1 bulan, selama tahun 2021 ini kita harus selalu semangat, karena berkat Tuhan selalu ada buat kita. Walaupun pandemi, walaupun kita harus di rumah saja, kita tetap harus semangat karena kita ingat Tuhan selalu memberkati kita. Nah, karena penyertaan Tuhan selalu ada buat kita, kita mau sama-sama mengucap syukur sama Tuhan. Dengan apa nih kira-kira? Habis ini kita mau baca apa, Mas? Hukum kasih. Nah, kita mau baca hukum kasih di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, buat adik-adik yang punya Alkitab di rumah, Alkitabnya boleh dibuka. Kita mau sama-sama membuka di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Atau kalau yang belum bisa membaca, bisa minta tolong ke kakaknya atau orang tuanya untuk membacakan. Yuk, Mbak Erika kasih waktu 5 detik untuk menyiapkan Alkitabnya. 5, 4, 3,
2, 1. Nah, Alkitabnya sudah harus ada di depannya adik-adik. Nah, lalu dibuka. Ya, kita mau sama-sama membuka Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kitab tadi dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 memberitakan mengenai hukum kasih adik-adik. Nah, kasih Tuhan tidak pernah henti buat hidup kita, sekalipun kita sedang pandemi, sedang di rumah saja, Tuhan masih tetap mengasihi kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus belajar, selain mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama. Dua-duanya harus seimbang agar tidak ada yang jomplang adik-adik. Jadi mengasihi Tuhan dan sesama harus seimbang kayak timbangan. Oke? Adik-adik sekolah minggu siang GKJ Mojosongo pasti bisa. Sip. Nah, untuk ke acara selanjutnya kita mau mengujikan satu pujian adik-adik. Kita mau pujikan "Tanganku Kerja Buat Tuhan." Kita sejak kecil harus sama-sama belajar untuk bekerja buat Tuhan. Bekerja itu gimana sih? Nah, bukan bekerja yang mencari uang adik-adik. Kalau adik-adik bekerja buat Tuhan ya melayani di gereja, di paduan suara, atau menyanyi di gereja, itu salah satu kerja buat Tuhan. Nah, atau melayani Tuhan. Oke, kita mau sama-sama mengujikan "Tanganku Kerja Buat Tuhan." Yuk. Sambil tepuk tangan boleh. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Amin. Nah, sebentar lagi kita juga akan menerima berkat dari Tuhan lewat sekolah minggu pada pagi hari. Kira-kira berkatnya apa ya adik-adik? Ada yang tahu di rumah? Angkat tangan. Ya, banyak sekali yang udah tahu. Kira-kira kita mau punya berkat apa pagi hari ini? Ya, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, sebelum kita mendapatkan berkat dari Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Nah, minta tolong Mas Wal untuk berdoa untuk firman Tuhan. Oke? Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kiranya terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Mojosongo. Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberi mereka kesehatan, Engkau memberi mereka kegembiraan Yesus, sukacita selalu untuk mengikuti sekolah minggu siang GKJ Mojosongo ini Tuhan. Kiranya Kau selalu memberkati semangat anak-anak-Mu sekolah minggu ini Tuhan, dalam mengikuti setiap kegiatan gereja Tuhan. Dan kiranya Yesus bentar lagi anak-anak-Mu ini akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati mereka, buka telinga mereka lebar-lebar Yesus untuk mendengarkan firman-Mu, yang kiranya dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini?
Selalu berharap dan mendoakan kalian bersama keluarga dalam keadaan yang baik ya. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini Bu Hana dapat berjumpa lagi dengan kalian. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang firman Tuhan. Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk dapat memperhatikan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pada pagi hari ini tema dari sekolah minggu kita adalah Mari berkarya bagi Allah. Diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Pada kesempatan kali ini, Bu Hana akan membacakan dari Efesus 1 ayat ke-6 sampai ke-9. Ya. Nanti setelah sekolah minggu kalian bisa membaca secara keseluruhan ya. Efesus 1 ayat 6 sampai 9. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya adik-adik, sebelum belajar tentang firman Tuhan pada Efesus 1 ayat 3 sampai 14, ada beberapa hal yang ingin Bu Hana tanyakan ke adik-adik sekolah minggu. Ketika bermain handphone atau ketika mengetikkan pesan, di situ kita kadang-kadang menggunakan emoticon. Ketika kita lihat, kita buka, kita mau ngetik itu, ternyata banyak sekali emoticon yang ada di situ. Ambil contoh tentang ekspresi wajah. Ada ekspresi wajah tertawa, ada menangis, ada tersenyum, ada ekspresi datar, dan sebagainya. Nah, dari ekspresi-ekspresi wajah yang ada, kira-kira mana yang sering menjadi ekspresi kalian? Tunggu. Tidak perlu semua ekspresi kalian lihat kalau begitu ya. Kalau terlalu banyak ekspresinya ya. Sekarang Bu Hana pilih 2 saja kalau begitu. Bu Hana pilih ekspresi tersenyum dan ekspresi cemberut. Nah, sekarang pasti memilihnya lebih gampang. Kira-kira ketika berada di rumah, ekspresi mana yang sering kalian perlihatkan di wajah kalian? Tersenyum atau cemberut? Contoh ya. Contoh pada kejadian yang pertama nih. Misalkan tiba-tiba saja orang tua kalian datang atau pulang ke rumah, kemudian memanggil nama kalian. Nak, ibu bawa hadiah loh. Kira-kira ekspresi mana ya? Kalian tersenyum bahagia atau kalian cemberut? Wah, sebagian besar tersenyum gembira, bersyukur dapat hadiah, gitu ya. Coba kejadian yang kedua. Misalnya nih, kalian sedang asik bermain handphone, main game mungkin. Kemudian terdengarlah suara, "Nak, tolong dong ibu dibantu beres-beres rumah." Nah, ekspresi mana ya yang muncul? Apakah masih tersenyum bahagia seperti ketika mendapat hadiah? Atau tiba-tiba saja cemberut? Hanya kalian yang tahu.
Dan juga orang tua di rumah pasti tahu ya ekspresi mana yang kalian munculkan pada wajah kalian. Nah, apa hubungannya Bu dengan kita belajar pada Efesus? Nah, anak-anak harus tahu. Ketika nanti kalian membaca keseluruhan, kalian akan menemukan bahwa surat Efesus 1 ayat 3-14 berisi ucapan salam dan berkat dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, surat ini salah satu dari banyak surat yang mengingatkan kembali bahwa jemaat adalah analogi dari tubuh Kristus dan Yesus sendiri adalah kepalanya. Tuhan Yesus menjadi pelaku anugerah keselamatan Allah melalui penebusan darahnya. Dapat kalian baca pada ayat yang ke-7. Jemaat di Efesus perlu mengingat kembali bahwa anugerah Allah dan pengampunan dosa yang telah diterima itu sebagai anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Jadi Tuhan sudah memberikan penebusan kepada kita dengan rela dan cuma-cuma. Itu menjadi anugerah yang luar biasa, menjadi berkat yang luar biasa bagi kita semua, ya. Dan karya Tuhan adalah karya yang patut untuk kita muliakan dan tidak tergantikan oleh apapun. Karena kita semua adalah manusia yang mendapatkan karya dari penyelamatan Allah, kita juga harus mengambil bagian untuk dapat berkarya bagi kemuliaan Allah. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk memuliakan nama Tuhan? Coba kalian pikirkan. Ya, untuk saat ini mungkin kalian hanya berada di rumah karena situasi tidak memungkinkan kalian untuk pergi kemana-mana ya. Kalian bersekolah di rumah, kalian menghabiskan waktu bersama orang tua kalian. Kira-kira apa karya terbaik yang bisa kalian lakukan supaya nama Tuhan juga dimuliakan di rumah kalian? Dari tempat yang terkecil dulu. Dengan menyenangkan hati orang tua, membantu orang tua, pasti Tuhan Yesus juga menyukainya. Ya. Anak Tuhan sangat menyayangi kita semua. Kita menjadi anak-anak kesayangannya. Nah, seperti halnya ketika kita disayang oleh kedua orang tua kita. Sebaiknya kita juga menyenangkan hati kedua orang tua kita yang sudah menyayangi kita. Apalagi untuk Tuhan Yesus, kita sudah menerima karya keselamatan. Sebaiknya kita juga menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apapun dengan baik. Jadi kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar dengan baik walaupun kalau online kadang-kadang tidak ada yang mengawasi ya, belajar sungguh-sungguh atau tidak. Tetapi tanpa diawasi pun, kalau kita ingin memuliakan nama Tuhan, kita akan pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Kita akan serius untuk memperoleh ilmu. Kita akan bersemangat untuk bisa menguasai apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah. Selain itu kita juga ingin menyenangkan hati orang tua, kita bisa membantu orang tua. Atau tanpa diminta pun kita sudah tahu, oh orang tua mungkin kesulitan kalau habis bekerja, membereskan rumah sendirian. Alangkah baiknya nih, sebelum orang tua sampai di rumah sudah tertata dengan rapi. Pasti orang tua kalian akan sangat bahagia. Itu contoh-contoh kecil yang bisa kalian lakukan untuk menyukakan hati Tuhan melalui orang tua kalian. Nah, saatnya kita untuk memotivasi diri kita. Oh, selama ini aku kurang membantu orang tua atau aku tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalian bisa berjanji pada dirimu sendiri atau berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan untuk dimampukan bisa berubah menjadi semangat belajar walau tidak ada yang mengawasi, menjadi bersemangat membantu orang tua di rumah walau tidak disuruh. Ya, mari kita bersama-sama lakukan perubahan-perubahan kecil yang lebih baik untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang bisa Bu Hana sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami dalam kami belajar tentang firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan jika saat-saat ini kami sering lalai untuk belajar dengan sungguh-sungguh karena kami belajar di rumah, tidak ada yang mengawasi. Ampuni kami juga kalau kami hanya bermalas-malasan di rumah, tidak membantu orang tua. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami, Tuhan mengubahkan setiap kami untuk boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga sukacita boleh dirasakan dalam keluarga kami. Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam kuasa tangan-Mu. Tuhan berkati anak-anak dan keluarga agar senantiasa dalam perlindungan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan memberkati. Nah, ketemu lagi dengan Kak Erika dan Kak Noel. Setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, nah tiba saatnya untuk kita mengucap syukur pada Tuhan lewat persembahan yang akan kita berikan. Nah, karena adik-adik beberapa waktu yang lalu sudah membuat celengan, persembahan hari ini akan dimasukkan ke dalam celengannya adik-adik ya, seperti minggu-minggu sebelumnya. Persembahan hari ini akan diiringi dengan pujian Bagi Raja Wali. Tepuk tangan ya. Doa syafaat lalu diakhiri doa Bapa Kami dan doa penutup. Nah, untuk doa syafaat kali ini kita juga mau berdoa untuk beberapa teman kita yang saat ini sedang diberikan Tuhan kesempatan untuk
mengalami sakit ataupun sedang dalam keadaan yang kurang baik. Nah, kita nanti juga mau berdoa untuk teman kita beberapa dalam doa syafaat kali ini. Ya, kita mau berdoa ya, sikapnya yang baik. Kita mau tunduk kepala, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan kasih setiamu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami anak-anakmu Sion GKJ Mojosongo hadir dalam doa syafaat kali ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa beberapa pokok doa kami Tuhan yang kami rasa kami harus Tuhan untuk harus kami ungkapkan dalam doa syafaat kali ini Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami Tuhan, Indonesia tercinta Tuhan, yang boleh Tuhan izinkan untuk dilanda pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, banyak hal yang terjadi Tuhan. Kami minta Tuhan untuk Tuhan kuatkan negara kami Tuhan, rakyatnya maupun pemerintahannya Tuhan, boleh saling gotong royong Tuhan untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan pandemi ini Tuhan, supaya kami Tuhan boleh hidup kembali normal Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Meskipun saat ini Tuhan, walaupun kami sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan untuk setiap kami masing-masing ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan, supaya kami tetap kuat dan kami tetap selalu ingat akan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, GKJ Mojosongo Tuhan. Kiranya Tuhan berkati gereja kami Tuhan, agar gereja kami boleh terus berpelayanan Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Kami sebagai gereja Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, boleh melakukan apa yang menjadi tugas kami Tuhan di gereja ini Tuhan, untuk melayani Engkau lebih baik lagi Tuhan. Dan ya Tuhan, berkati Tuhan setiap komisi Tuhan, Bapak Pendeta, majelis, kami jemaat Tuhan, supaya boleh terus berpelayanan Tuhan di dalam Engkau Tuhan di GKJ Mojosongo ini. Dan Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang pada akhir-akhir ini Tuhan boleh mengalami beberapa hal Tuhan, seperti Mbak Hesti Tuhan dan berserta bunda Tuhan atau tantenya Tuhan yang saat ini boleh Tuhan izinkan untuk sakit. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Lalu untuk keluarga Rere Tuhan, Tuhan berkati Tuhan keluarga Rere Tuhan, supaya segera pulih Tuhan dari sakit penyakit yang diderita Tuhan. Lalu untuk ayah dari Jason dan Jojo Tuhan, boleh Tuhan izinkan sakit juga, tapi kami percaya Tuhan akan segera pulihkan lewat obat-obatan dan dokter. Lalu untuk keluarga dari Sansa, Ina, dan Ona Tuhan, yang saat ini Tuhan boleh mengalami sakit penyakit juga Tuhan. Kiranya Bapa boleh hadir, boleh sembuhkan, sehingga Sansa, Ina, dan Ona Tuhan bisa sembuh seperti sedia kala. Dan juga Tuhan berkati untuk anak-anak ataupun keluarga dari anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mendengar doa ini Tuhan boleh sembuhkan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga semua boleh merasakan kesembuhan Tuhan, bisa lewat dokter Tuhan, bisa lewat fasilitas kesehatan Tuhan, ataupun lewat obat-obatan Tuhan yang boleh sembuhkan dengan bilur-bilur Tuhan, sehingga boleh beraktivitas seperti sedia kala Tuhan, dan bisa benar-benar Tuhan pulih Tuhan, sehingga tidak menghambat aktivitasnya yang lain lagi Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan sertai, supaya bisa memperluas kerajaan Tuhan yang ada di muka bumi ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Bapa berkati setiap anak-anak yang telah mengikuti sekolah minggu ini ataupun nanti yang akan mengikuti Tuhan. Kiranya
Tuhan berikan berkat yang luar biasa untuk anak-anak kami di tengah situasi yang tidak sedang baik-baik saja ini Tuhan. Dan Tuhan, pertemukan kembali kami minggu depan Tuhan dalam sekolah minggu GKJ Mojosongo. Kiranya semangat anak-anak sekolah minggu ini supaya tidak padam Tuhan, dan semakin rindu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan padamu, dan kami Tuhan akan sama-sama mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa syafaat, kita juga mendoakan teman-teman kita yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Nah, setelah kita doa syafaat, kita mau sama-sama pengakuan iman rasuli. Yuk, kita mau pengakuan iman rasuli bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Nah, sekolah minggu hari ini boleh berakhir, akan tapi kita masih bisa bertemu di sekolah minggu yang akan datang dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya, dan firman atau kegiatan yang lebih seru lagi. Oke, selamat berhari Minggu, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.